Bang, kan mikir banget. Ya satu-satu. Pada hari ini kami pemerintah Kabupaten Magetan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya usaha-usaha yang menyalahi izin dan tidak memiliki izin itu ya. Jadi kemarin dalam rangka untuk penertiban ya. Penertiban kalau izinnya tidak ada ya sudah kita hentikan. Kita cabut izinnya yang menyalahi dan memberhentikan aktivitas yang ada selama sampai izinnya terbit gitu. Itu yang kegiatan kita hari ini. Berarti selama ini belum ada izin tapi Sudah ada izinnya sudah ada, cuman menyalahi. Nah izinnya kan hanya untuk restoran ya, tapi di sini ada karaoke, ada tempat kos-kosan, nah, itu kan sudah beda ya. Izinnya kan beda-beda tuh, ada izin masuk restoran, ada hiburan, ada izin kos-kosan. Itu yang harus kita tertibkan lo gitu. Toh? Berarti hari ini setelah diputuskan tuh apa namanya dicabut apa berarti? Boleh, nanti ada tindak lanjutnya. Kita nggak usah kerasa gerusuk loh gitu ya. Yang terpenting dari pemiliknya sudah berkenan untuk bisa kerjasama, untuk bisa menghentikan dulu, ya, menghentikan. Izin juga itu kan termasuk juga pelang juga. Ya. Artinya karaoke sama penginapan nanti diberhentikan Pak ya? Berhentikan Pak. Karena nggak sudah izin. Ya. Kalau nanti misalnya situ nanti unsurnya ke pidana. Ini masih administrasi loh nih ya. Nah, belum masuk ke perdata, belum masuk ke pidana. Ya. Kalau tempat lain Pak, sejauh ini? Harus, Prostitusi ya, juga harus semua. Makanya saya minta Mas Hendy ini juga laporkan nanti tempat-tempat yang tidak memiliki izin atau sama beliau. Beliau pasti tahu lah tempatnya. Ini ya, laporkan. Kami pasti akan tindak lanjuti. Botolnya ada ya, botolnya ada. Saya nggak menemukan airnya loh, menemukan botolnya. Ya. Yang saya temukan di sini ada kopi saset, ya, teh. Jadi bisa aja isi botolnya. Tapi kita kan nggak boleh menuduh beliau tuh menjual minuman. Yang ada cuma botol. Ya bukan bisa aja beliau ini pemulung botol gitu. Ya Pak ya? Jual botol-botol itu kan botol bagus-bagus. Bukan berarti dia jual minuman. Nah, kalau harganya tinggi, spendnya apa itu tergantung konsumennya. Ya, kalau konsumennya mau ya silakan, ada rugi kan tuh. Itu sama-sama senang. Ya. Mau dia alasnya tikar, mau alasnya kasur, terserah gitu. Kalau mau ya sudah bayar. Gitu. Karena masalah itu. Yang kita perlu tertibkannya hanyalah izin-izin, ya. Izin-izin kosongnya seperti apa. Nanti Pak Condro juga bisa menjelaskan apa spesifikasi untuk izin pembuatan kos-kosan. Kriterianya apa gitu. Ada jelas. Ini pertimbangan lokasi prostitusi juga Pak? Mana? Lokasi prostitusi juga. Untuk ada di sini. Yang lainnya Pak? Kalau ada saya datangi. Kalau ada saya datangi. Kalau di misal malam kita datangi. Kita nggak ada ragu-ragu itu ya. Himbauan kepada pengusaha Pak. Masyarakat ini aman, tentram, damai semuanya ya. Oke, siap. Cukup ya. Siap. Sebenarnya gini Mas, saya sebelum bikin grup kos-kosan ini udah lama, maunya 1, 2, makanya saya nggak cari izin. Akhirnya karena ada yang kos waktu itu pabrik BH itu banyak yang kos kan kurang, akhirnya saya itu garasi mobil itu dulu tak sekat biar mencari duit gitu, ceritanya kayak begitu. Jadi sebelum ini saya bikin itu sudah ada masalah kos-kosan itu. Nggak ada izin ya? Iya kan, kita merintis Pak, jadi belum ke situ kan, kos-kosan juga baru segitu gitu loh Pak. Jangan ngurus izin kan ya susah. Kalau karaoke-nya Pak? Kalau karaoke-nya ya kemarin kita ya udah izin, tapi ya itu resto. Izinnya Tapi ya masalah itu. Tempat ini sudah berjalan berapa lama? Ini baru 2 bulanan ini. Kalau yang karaoke ini. Untuk kos-kosan berapa lama? Mulai 2015 kalau nggak 16 Mas ya, udah lama. Maunya ya 1. Pertamanya kita nggak ada, oh untuk kos nah
itu ada temen jauh terus ke sini pengen nggak ada hunian, akhirnya kita bikin kos itu. Akhirnya aku tak tempat tinggal di sini ya, itu ceritanya dulu. Kalau pengajuan izin sudah berapa lama untuk kos? Belum itu belum ada Pak, pengajuan izin untuk kos belum ada, karena kan kita juga kosannya kayak gitu Pak, nggak permanen, istilahnya ya laku ya enggak, jadi belum. Kalau ramai di masyarakat katanya dijadikan untuk buat mesum itu gimana Tanggapannya seperti apa? Siapa yang bilang Ya, jadi ini buat masyarakat musuh ini. Pak? Nah, ini kan karena gini, saya pernah dipanggil Pak RT, itu kebanyakan fiktif, itu loh masalahnya. Saya mau klarifikasi kayak apa, mereka tolak banyak. Itu karena ada salah seorang atau dua orang dia gak suka sama saya, jadi dia membesar-besarkan, intinya gitu. Sampai katanya begini, ini loh bukan rumah saya dengar itu Pak, itu loh sertifikat di atas itu. Berarti bohong. Jadi saya ya bohong. Jadi tidak benar Bohong. Pak, ya? Tidak benar. Makanya mungkin nanti saya juga ganti laporan. Itu pencemaran nama baik ke keluarga saya. Itu. Karena ini rumah saya. Oh iya. Mas, kalau tanggapan Mas, ini bakal ditutup gimana? Ya. Akan Kalau rela ditutup masalah sesuai? aturan saya memang keliru. Ya mau nggak mau. Kan gitu kan. Tapi saya juga minta persyaratan. Siapa yang nggak punya izin harus dihentikan juga, kecuali yang ada izin. Katanya kan harus ada izin. Kalau yang ada izin kan enggak. Kalau yang nggak ada izin dihentikan. Ya udah, perintahnya cuma kayak gitu. Mas, kalau tadi ada temuan botol miras juga tadi seperti apa Mas? Itu menyediakankah atau dari pengunjung gitu seperti itu? Kalau menyediakan itu kan kadang orang bawa kayak gitu loh Mas. Kadang orang bawa. Jadi minum. Aku pun juga peminum Mas masalahnya. Itu kalau masalah itu. Tapi nggak menyediakan. Gimana? Tapi nggak menyediakan minum. Ya ada juga sedikit, cuma nggak banyak gitu loh. Cuma kalau nggak tuh ya kita minum sendiri. Oke. Memang saya juga peminum. Setelah ada kunjungan dari Pak PJ ini, langkah selanjutnya gimana Mas? Kitis lah wayahnya. Yes, tidak tahu kalau itu Mas. Ngombe tipis-tipis ini Mas. Saya Fendi Sutresno. Dengan Mas siapa nih Mas? Fendi Sutresno. Fendi Sutresno. Iya. Pemilik Pak ya? sini Mas ya? Yang punya ini. Pemiliknya ya? Pemilik. Asli warga sini Mas. Saya aslinya Minong. Ya cuma saya beli tanah di sini tak bangun ini. Jadi Oke. sekarang warga Simol. Nah, ini detik-detik pelepasan WJ Uven Cafe and Karaoke. Nah, ini disaksikan langsung oleh Pak PJ Bupati, Bapak Nizambel. Nah, di atas itu Satpol PP Magetan beserta ownernya melepas sendiri. Oke, sudah selesai proses pelepasan bannernya. Disaksikan oleh langsung Pak PJ Bupati Magetan.